Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengumpulkan tugas praktikum sesi 1 di pelatihan BUMP B4TK BOE ya, B4TK BOE Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 1, di mana perintah soalnya adalah yaitu Anda sebagai sistem desainer ditugaskan untuk merancang algoritma berdasarkan studi kasus di bawah ini, yaitu terdapat 5 data. Data pertama bernilai 15, kedua 5, data ketiga 45, data keempat 35, dan data kelima 25. Kemudian rancangannya nanti adalah terdapat 4 prosedur, yaitu prosedur input data, tampil data, urut data, dan nilai terbesar. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi Raptor. Jadi pertama kali dibuka tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah pastikan modenya ada di bagian mode intermediate. Kemudian saya klik kanan pada bagian main, kemudian saya klik add prosedur. Kemudian modul yang pertama adalah input data. Saya masukkan input data. Kemudian pada bagian parameter, saya checklist pada bagian output, saya kasih variabel dengan nama angka, kemudian saya OK. Maka akan terbentuk suatu prosedur yang masih kosong prosesnya. Kemudian saya buat kembali. Prosedur yang kedua adalah tampil data. Untuk tampil data di sini parameternya adalah jenis input dengan nama yang sama, variabelnya itu adalah angka. Kemudian saya membuat prosedur yang ketiga dengan nama urut data, parameternya sama, parameter dalam jenis input dengan nama angka. Kemudian yang keempat adalah prosedur nilai terbesar. Kemudian dengan parameter 1 input dengan nama variabel angka juga. Maka sudah terbentuk 4 prosedur yang bisa diisi di kemudian. Nah, sekarang bagaimanakah untuk memanggil prosedur tersebut? Yaitu dengan memasukkan bagian call, yaitu untuk memanggil prosedur. Saya klik geser, sebelumnya disimpan terlebih dahulu dengan nama tugas praktikum tugas sesi 1 edit Ariusdayono.rap. Nah, karena saya sudah mengerjakan, saya akan simpan dengan versi nama yang lain. Misalkan seperti ini. Kemudian saya inputkan di bagian prosedur ini, saya klik 2 kali, kemudian saya ketikkan input data. Di sini sudah ada keterangannya, tinggal diklik 2 kali aja. Kemudian dimasukkan parameternya. Nah, kemudian saya panggil lagi prosedur yang kedua, yaitu adalah tampil data. Saya klik 2 kali, tinggal dimasukkan parameternya. Kemudian saya masukkan prosedur yang ketiga, yaitu adalah urut data. Kemudian saya masukkan lagi parameter. Dan yang terakhir adalah prosedur keempat, prosedur nilai terbesar. Sebentar. Dengan parameter juga angka. Setelah itu saya pindah ke bagian prosedur input data. Saya tambahkan simbol assignment atau fungsinya untuk mendeklarasikan variabel dengan nama variabel adalah data ke dengan bernilai 1. Kemudian saya tambahkan looping di dalam input di sini. Kemudian saya tambahkan kondisi, di mana kondisinya apakah data ke lebih dari 5, artinya hanya bisa diinputkan sebanyak 5 data. Jika ya, maka selesai. Jika tidak, maka saya akan proses penginputan datanya. Dengan memilih input, kemudian saya ketikkan di sini, yaitu adalah
masukkan data ke, kemudian saya ikuti dengan variabel seperti ini. Kemudian pada bagian bawah itu adalah posisi nantinya nilai tersebut akan tersimpan. Nah, nanti di masing-masing nilai itu akan tersimpan di variabel angka, di mana variabel angka ini adalah jenis tipe data array. Kemudian saya klik OK. Setelah itu saya tambahkan assignment untuk proses loopingnya, ibaratkan kayak data ke plus atau bisa diketikkan seperti ini, data ke akan berubah menjadi data ke plus 1, maka ibaratkan seperti data ke plus ya, operator increment. Langkah selanjutnya yaitu adalah mengerjakan prosedur tampil data, di mana prosedur tampil saya siapkan deklarasikan sebuah variabel dengan nama index yang bernilai 1, kemudian saya tambahkan looping, kemudian pada bagian kondisi saya ketikkan index apakah lebih besar dari length of array atau panjang data arraynya, yaitu tadi adalah bentuk angka. Jika ya, maka dia berhenti. Jika tidak, maka dia melakukan proses menampilkan data menggunakan output. Output tersebut saya isi seperti ini. Nilai ke saya tambahkan index. Kemudian saya panggil data array-nya dengan diikuti indeksnya adalah indeks, dan maka nanti akan muncul nilai ke 1 sama dengan berapa nilainya. Jangan lupa ditambahkan operator increment, yaitu dengan nama indeks akan diisi dengan indeks plus 1. Sedangkan untuk pada bagian prosedur data, saya mendeklarasikan dua variabel terlebih dahulu, yaitu dengan variabel nama i yang bernilai 0, sedangkan i-nya 1, i1. Kemudian variabel yang kedua saya deklarasikan j 0. Kemudian saya tambahkan looping, di mana looping ini nanti mengatur posisi perulangannya. Jadi ada for di dalam for, isinya adalah kondisinya apakah i lebih besar dari length of angka minus 1. Jika kondisinya ya, dia akan ke looping ke bagian terakhir. Jika tidak, maka saya tambahkan ke looping keduanya. Sebelumnya saya tambahkan variabel lagi ya, dimana nanti nilainya c adalah j plus 1. J nanti nilainya adalah i plus 1. Kemudian di dalamnya saya tambahkan looping lagi ya, yang kedua, yaitu for di dalam for ya, nested loop ya, dimana kondisinya adalah yaitu j lebih besar dari length of angka panjang array-nya. Namun sebelumnya saya deklarasikan variabel temp di bagian sini, yaitu temp bernilai 0. Setelah itu saya tambahkan kondisi selection ya, atau if di dalam bagian kondisi no-nya di j itu ya, atau di for kedua, perulang kedua, yaitu if ya. If-nya di sini adalah apakah angka dengan indeks i lebih besar dari angka dengan indeks j. Kalau iya, maka selesai. Kalau tidak, maka masuk ke dalam proses bubble sort-nya ya, atau algoritma, yaitu pada bagian
yes, saya tambahkan proses dimana nanti dem terisi sama angka i, kemudian tambahkan lagi assignment angka i akan terisi oleh angka j, kemudian proses lagi yang ketiga yaitu angka j akan terisi nilai data pada dem atau tempat penampungan sementara. Nah, begitulah seterusnya. Jika tidak, prosesnya nanti saya akan tambahkan lagi di bagian sini, yaitu adalah j increment atau j plus 1. Nah, seperti itu. Nah, peletakan i incrementnya yaitu adalah pada bagian for yang kedua ya, yaitu di sini jika dia keluar atau artinya sudah terpenuhi bagian for keduanya, maka saya tambahkan i-nya atau incrementnya di sini, yaitu bernilai i plus 1 seperti ini. Nah, untuk menampilkan proses setelah proses pengurutan, saya tambahkan lagi di sini, yaitu saya deklarasikan variabel dengan nama index yang bernilai 1, kemudian saya tambahkan looping. Nah, di mana looping ini nanti berkata kondisinya apakah index lebih besar dari length of array. Array-nya itu adalah angka ya, maaf. Nah, saya kopikan hampir sama ya, pesannya seperti ini. Saya copy saja dua-duanya. Saya copy dulu yang ini, saya letakkan di bawah. Dan untuk perulangannya, indeks incrementnya seperti ini. Nah, ini sudah proses pengurutan data yang dimana diawali dengan sorting ya, menggunakan bubble sort. Kemudian yang kedua untuk menampilkan pengurutan data. Namun sebelumnya, agar membedakan hasil manakah yang belum urut dan yang sudah urut, yaitu saya tambahkan lagi sebuah deklarasi ya, deklarasi dalam artian hanya sekedar penunjukan teks aja, yaitu di sini ya, hanya sekedar teks saja, maaf, ini bukan melainkan output ya, maaf tadi, yaitu sekedar tulisan data urut berikut ini, hanya sekedar string aja seperti itu. Nah, sekarang menginjak ke prosedur yang terakhir, yaitu adalah nilai terbesar. Saya tambahkan yaitu sebuah variabel bernama i, di mana nilainya 1, dan variabel terbesar yaitu untuk menampung nilai terbesar nantinya dengan nama variabel terbesar bernilai 0. Kemudian saya tambahkan sebuah looping. Di sini saya cek dia, yaitu dengan cara apakah i lebih besar dari length of array-nya, yaitu adalah angka. Kemudian saya tambahkan sebuah kondisi di bagian sini. Pengecekannya adalah apakah angka pada indeks ke i kurang dari variabel terbesar. Kalau tidak, maka selesai, balik lagi ke perulangan. Tapi kalau udah selesai, maka muncul hasilnya nanti. Tapi kalau tidak, maka nanti variabel terbesarnya akan terisi oleh nilai dari variabel array angka di indeks tersebut. Nah, begitulah prosesnya seterusnya. Jikalau sudah, maka nanti akan menampilkan nilai terbesar. Namun sebelumnya, jangan lupa saya tambahkan di sini, yaitu adalah operator increment ya, yaitu i plus 1 seperti itu. Nah, untuk outputnya saya tambahkan output di bagian sini, yaitu saya ketikkan nilai
terbesar sama dengan plus variabel terbesar. Tadi ketik aja ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin melakukan uji coba programnya, yaitu dengan cara klik tombol play, maka akan muncul di sini ya. Masukkan data pertama, yaitu nilainya adalah kalau berdasarkan soal 15. Masukkan data kedua 5. Masukkan data ketiga 45, maka dia masuk ya di sini ya nilainya langsung. Masukkan data keempat, data keempatnya 35 ya, 35. Kemudian data yang terakhir adalah 25. Maka sebenarnya prosesnya sudah memasukkan data di sini. Nah, ini untuk proses menampilkan data yang akan muncul di master console. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, dan nilai kelima 25. Nah, setelah itu akan proses memanggil prosedur pengurutan data. Nah, pengurutan data di sini sudah ada prosesnya yang sudah saya ketikkan di bagian laporan tugas praktek. Jadi prosesnya kelihatan di sini nanti. Jadi setelah proses pertama pengurutan yang awalnya 15 itu di posisi indeks ke-1, maka sekarang indeks ke-0 sekarang pindah ke pertama. Begitu seterusnya sampai akan mengurutkan data yaitu dalam bentuk ascending, yaitu menaik. Nah, sekarang ada di bagian proses langkah kedua. Di sini kelihatan ya, kalau I3 berarti prosesnya sedang langkah ketiga. Proses langkah ketiga ini pengurutan juga, yaitu perpindahan antara 45 ya dengan angka 15. Kemudian setelah itu dicek lagi, muncul 45-nya diubah ke bagian 25. Nah, setelah itu akan yang terakhir adalah nilai 45 dipindahkan dengan nilai 35. Sehingga nanti akan muncul urutannya seperti ini. Nah, jika sudah akan muncul nih data urut berikut ini sesuai dengan urutannya ya, ascending. Nilai 1. Nah, selesai. Nah, sekarang pemanggilan metode nilai terbesar. Nilai terbesar di sini dicek, ternyata pertama iterasinya ditemukan nilai terbesar 15. Di iterasi ketiga nilai terbesarnya adalah 45. Iterasi keempat dan kelima sudah selesai finish, maka yang muncul adalah nilai terbesarnya 45. Begitulah hasil tugas praktek yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.